Oke. Kita akan fokus di aplikasi RKKL-nya ya. Kita akan fokus di aplikasi RKKL. Yang pertama, tadi kalian sudah download itu adalah punyanya KPPN Tubelo. Biasanya adalah di situ ada data pegawai, belanja pegawai. Cuman karena alasan satu dan lain hal, data pegawainya kita hapus. Dihapus. Itu dulu yang pertama. Jadi dari data restore yang kalian lakukan tadi, di sini, terima data dari span, bukan restore ya sebenarnya, terima data dari span, itu ada beberapa data yang memang sudah dihapus. Oke. Sekarang apa yang perlu dilakukan di RKKL ini? Ini yang terkait misalkan prosesnya. Kita akan lihat, silakan bareng-bareng ya, yang sudah di sini ambil dilihatkan untuk geobase-nya. Yang pertama adalah kontrol pagu. Kalian klik di kontrol pagu. Kalian bisa langsung klik BA-nya atau subker-nya. Kalau ini yang subker, kalau nggak ada, klik BA-nya dulu. Ini punyanya siapa tadi? KPPN Tobelo. Berarti di Kementerian Keuangan. 015. Kemudian programnya, misalkan kalian mau cek pagunya tergantung dari jenis programnya yang akan diikutin. Paling gampang dicari di filter dari 015 titik. Karena ini KPPN Tobelo berarti di pengelolaan pembendaraan negara. Biasanya seperti itu. Itu bisa kalian cek di sini pagu. Tidak semua subker bisa dilihat kalau data kontrol pagunya memang tidak ada. Kalau di sini memang nggak ada ya sudah biarin. Tetapi pada awal kalian harus cek kontrol pagu. Siap kalau subker tertentu itu biasanya ada. Yang kedua, sekarang kita akan mulai sebenarnya di sekarang materi yang sekarang adalah di form belanja dan form pendapatan. Form belanja kalian pilih. Yang belum silakan ikutin dulu. Nanti ngulangnya nanti bisa belakangan. Pilih subkernya. Di sini cuma ada satu ya, KPPN Tobelo. Saya ulangi. Saya putar dulu. Pilihnya klik yang titik-titik-titik ini. Kalian pilih sorot KPPN-nya, klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Di sini ada 4 output. Itu harusnya kalian udah paham di semester 3 kali ya. Semester 3. Output yang diharapkan apa? Jadi di situ 002, 003, 951, 994 dan seterusnya. Itu ada 4. Kalian pilih semuanya. Artinya nanti akan ditampilkan seluruh kegiatan yang ada di KPPN Tobelo. Kemudian klik OK. Ya. Pertanyaan saya, dari KPPN Tobelo pagunya berapa? Untuk dalam 1 tahun. Ada yang bisa jawab? Pagunya KPPN Tobelo total berapa? 1,9 miliar. 1,9 ya. 1,9 M, Pak. Itu adalah pagu ya. Itu adalah pagu keseluruhan. Nah, coba kalian balik lagi ke pilih subker. Data tidak akan disimpan, tidak, pilihannya tidak. Klik 2 kali. Kalian pilih salah satu aja. Terserah yang mana. Nggak usah 4-4-nya. Kemudian klik OK.
Nggak harus sama dengan punya saya ya, pilihannya ya, bebas. Oke. Pilihan yang kalian pilih bisa dua kelompok output, bisa 3 kelompok output, bisa 4 kelompok output. Tapi di sini saya pilih satu saja. Tujuannya adalah dari situ nanti kalian tahu sebenarnya dari aplikasi RKKL outputnya kalian bisa pilih, difilter dulu mana nih yang akan mau dibuat detailnya atau ditambahkan atau dirubah detail kegiatan uraian kegiatannya nanti. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pilih satu, ya berarti ini hanya untuk kegiatan yang outputnya program pengelolaan perbendaharaan negara dengan outputnya adalah laporan keuangan tingkat Kosabun tanpa sub output. Jadi targetnya nanti 12 laporan, nilainya 64.200.000. Kita balik untuk tidak disimpan, kita akan kembali di sini. Kita akan pilih semuanya. Ada yang belum sampai di sini? Pak, tadi yang keluar kan tadi itu ngerekamnya cuma satu layanan kan Pak. Nah keluarnya gimana Pak tadi? Klik ini aja, pilih Subter aja. Data tidak akan disimpan, nggak usah. Di awal nggak usah disimpan dulu. Nanti baru setelah kita akan proses baru nanti. Oke Pak, makasih ya Pak. Nanti di sini pilih lagi. Misalkan yang ini ya udah, oke kan. Mau ditampilkan seluruhnya, tidak disimpan, nggak usah, diulangi lagi. Pilih 4-4-nya. Udah? Oke, cukup. Di sini ada yang belum sampai di sini? 1, 2, saya lihat di layar. Kalau yang pakai UBS sudah ya. Oke. Kita akan pilih di layanan perkantoran yang paling gampang. Di layanan perkantoran, coba scroll ke bawah. Bisa nggak difilter duluan? Bisa sih. Tapi yang paling gampang di layanan perkantoran dulu nih. Saya nggak akan simpan, saya akan pilih di layanan perkantoran. Layanan perkantoran. Di sini kalau mau ditambahkan satu output, sub output, bisa langsung di sini sub outputnya. Kemudian di sini ada sub output satu layanan. Kalau memang mau ditambahkan sub outputnya berapa? Kalau misalkan mau nambahkan outputnya dari layanan perkantoran ini, coba ya, perhatikan dulu ya. Kalau mau ditambahkan rekam kegiatannya, berarti ditambahkan di sini. Ini untuk di RKKL. Fungsi subfungsi ini biarkan saja, outputnya ya kalau kalian ingin ditambahkan sesuatu, silakan ditambahkan sesuatu. Misalkan apakah bisa ngarang di sini? Ya bisa, tapi misalkan ini ya, di pembinaan pelaksanaan anggaran. Kalian misalkan memilih ini. Kode ini apa? Baseline ataukah? Jadi yang masih tanda tanya diisi kewenangannya kantor daerah misalkan. Terus tahun awal 2018, tahun akhir. Kalau misalkan multi year berarti ingat ini kita pakai RKKL 2018. Berarti paling enggak kalau mau pakai multi years berarti di 2018. Di 2018-nya sudah dikunci, berarti di 2019. Volume KPJM-nya berapa? Kira-kira di sini. Ini untuk menambahkan output. Apakah kita akan praktek? Enggak, saya nggak akan praktek sampai di sini. Saya untuk memberikan informasi di sini. Dah.
fungsi di menu yang lain, kalau kalian sudah menambah, klik kanan, gunakan mouse, nggak usah ditambahkan dulu ya, nggak usah disimpan ya, klik kanan, kemudian di sini pastikan kalian pilih auto save, menit ya misalkan. Tujuannya apa? Kalau nggak sengaja ketutup, kegiatan 5 menit yang lalu masih ada. Jadi misalkan di sini ini tanpa sub output, kalian mau tambahkan kegiatan pendukungnya, jadi 12 layanan misalkan, layanan sub output belum diisi, tanpa sub output. Ini nggak ada, karena ini harus diganti dulu. Kegiatan ini harus ditambahkan dulu ya. Apa boleh ngarang? Nggak apa-apa. Ini ngarang untuk kalian di awal-awal, silakan. Karena ini nggak ada, nggak bisa. Nanti coba untuk yang kegiatan yang lain. Jadi untuk apakah data akan disimpan, kita ulangin. Ada beberapa yang bisa ditambahkan. Cari yang bisa ditambahkan ya, yang tanpa fokus ya. Ini juga nggak bisa ya. Ini paling bisa ditambahkan misalkan jadi 24 laporan. Kemudian untuk dibuka, kalau ada yang diblokir duluan, ini kan namanya KKL ya. Kalau ada yang mau diblokir, silakan dipilih mana yang mau diblokir, mana enggak. Tapi biasanya oleh DJA sudah dilakukan untuk pemblokiran. Ini dulu. Sampai di sini untuk yang penambahan item-item tertentu tinggal ditambahkan adalah di klik kanan. Menunya ada di sini. Jadi menu di RKKL, aplikasi RKKL dan aplikasi-aplikasi SaaS lebih kompleks nanti di SaaS, lebih kompleks di GPP. Untuk di RKKL ini lebih mirip Excel yang diaplikasikan. Lebih mirip Excel yang diaplikasikan. Kira-kira seperti ini, kita akan keluar dulu. Untuk di RKKL di form belanja. Bagaimana di form pendapatan? Di form pendapatan sama starternya ini. Pendapatan sewa tanah dan gedung. Kalau mau ditambah tinggal diklik rekam. Apakah semua satker punya penerimaan? Tidak. Jawabannya apa? Tidak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Enggak juga, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Nggak semua satker punya penerimaan? Ayo, ada yang tahu kenapa nggak semua satker punya penerimaan? Karena ada satker yang numpang gedung lain. Numpang ke gedung lain. Kalau nggak numpang, apa dia bisa punya penerimaan juga? Ada yang nggak punya juga, Pak. Ada yang nggak punya juga. Oke. Jadi tidak serta-merta ya satker itu punya penerimaan. Kenapa? Karena kalau dia tidak ditetapkan punya memang untuk penerimaan, dia nggak bisa. Meskipun misalkan satker itu punya aula besar, apakah bisa disewakan untuk kawinan, sunatan, acara resepsi atau apa? Itu nggak bisa. Jadi walaupun dia punya aula luas, itu tidak bisa kalau dia tidak ditetapkan sebagai satker penerimaan negara. Jadi gedungnya nggak bisa disewakan. Dipinjemin nggak boleh juga. Kalau dipinjamkan biasa ya masih bisa ya.
Tetapi kalau disewakan terus memungut itu nggak boleh, karena dia tidak ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini bisa ditambahkan misalkan PNBP umum dan seterusnya. Ini akun-akunnya. Kalau detail akunnya seharusnya nanti kemarin di semester 3 sudah kita keluar di sini ya. Dulu data. Sekarang kita ke data rencana penarikan. Data rencana penarikan ini adalah estimasi Satker itu akan menarik APBN nanti, menarik ke dana APBN itu dalam waktu 12 bulan. Jadi diestimasi. Apakah boleh ngarang? Ya paling enggak biasanya dibuat 1/12-nya, biasanya Satker 1/12-nya. Misalkan ini ya, rata-rata 1/12 atau berapa. Jadi biasanya meningkat, tapi kebanyakan Satker akan pakai 1/12. Apakah boleh lebih? Ya boleh, tergantung seperti ini. Ini apakah bisa ditambahkan? Nggak bisa. Karena ini adalah dari data dari RKKL. Ini adalah estimasi full. Kemudian kita ke menu yang lain, belanja pegawai. Karena ini RKKL, akan diekspor lagi. Misalnya, data belanja pegawai karena ini RKKL, kalian harus menambahkan data tiap pegawai. Kita akan skip. Satkernya tinggal dipilih, bisa juga menggunakan restore dari aplikasi GPP. Intinya ini estimasinya ya, estimasi untuk di RKKL, namanya di RKKL, jadi DIPA. Kemudian kita akan lihat di utility. Di sini ada backup data dan restore data. Backup data dan restore data. Kalau kalian tadi merubah di sini, di mau belanja, ya. Misalkan kalian tambahkan beberapa komponen, cara nambahnya nanti dipraktekkan ya, tinggal ditambahkan sini. Misalkan yang ini ya, rekam subkomponen. Tinggal ditambahkan sini, misalkan kalian menambahkan subkomponen di situ. Setelah disimpan, khawatir datanya hilang atau apa, kalian bisa backup di sini. Backup data RKKL. Termasuk dengan data pegawai atau tidak. Tinggal dicentang, kemudian proses. Kita lihat hasil filenya. Karena di graf C, BKL-KKL, ini hasil backupnya. Apakah sama dengan file yang tadi? Enggak, kita lihat. Yang ini, yang bawah, ini adalah file dari SPAN. Yang ini Z, itu adalah file backup dari aplikasi RKKL. Bisa bedakan ya? Yang Z, ini adalah file backup dari aplikasi RKKL. Yang kalian backup di sini. Oke, kita sesinya sampai di sini dulu. Di sini ada, kalian coba di form belanja, tambahkan beberapa subkomponen, terserah kalian pilih yang di mana. Saya contohkan semua. Kalian tambahkan kolom ini subkomponen di sini, terserah yang mana. Kalian tambahkan komponen dan subkomponen. Oke.
Kalau sudah, isinya apa? Isinya terserah kalian, tergantung kalian waktu di semester 3 seperti apa. Kalian rekam komponen dan subkomponen, saya akan informasikan seperti apa. Kemudian nantinya di backup, filenya di backup, kita akan bahas minggu depan. Sama detail lanjutannya nanti atau sampai waktu maksimal nanti minggu depan ya. Apakah dikumpulkan nggak? Nggak dikumpulkan. Kalian backup saja dulu. Berapa yang ditambahkan? Bebas, terserah. Tapi yang jelas kalian harus nambahkan untuk di form belanja. Itu dulu. Karena udah jam 8, saya juga ada rapat lain. Saya cukupkan di sini. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain ada pertanyaan dari kalian? Izin bertanya, Pak. Ya. Bedanya restore sama yang tadi itu apa? Oke. Bedanya di restore sama yang tadi ya. Jadi gini, file yang awal itu adalah file dari span, dari satu DJA, dari span ya. Itu adalah file asli. RKKL-nya segini nih, datanya seperti ini. File backup atau restore, restore itu kalau kalian habis nge-backup dari aplikasi RKKL, kan tadi diedit-edit ya, ditambahkan atau apa, tambahkan komponen, subkomponen. Nah, ketika ingin dipindahkan ke komputer yang lain, kalian pilih restore. Tapi kalau mengambil data dari span, itu nanti akan kembali ke file yang awal. Jadi belum ada diubah-ubah ya. Jadi nanti akan ditimpa dengan data yang betul-betul baru dari span. Tetapi kalau restore, misalkan oleh salah satu nih dari kalian ada yang udah selesai, boleh nggak saya nge-restore? Ya silakan, kalau mau dilihat di restore aja. Di restore kemudian nanti file yang kamu ubah sendiri, kamu backup dulu, kamu pinjam punya teman, restore, ya hasilnya harusnya sama dengan data yang diproses oleh teman. Jadi fungsinya backup restore adalah hanya memindahkan dari aplikasi RKKL ke RKKL yang lain, aplikasi yang lain. Itu dulu. Ada lagi? Jadi beda ya penggunanya. Kalau yang awal import datanya dari span, kalau yang kedua backupnya dari RKKL ataupun memindahkan misalkan dari kelas sebelah, melihat hasil backupnya seperti apa. Di sana nge-backup, kamu nge-restore. Harusnya hasilnya sama nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak, kita cukupin dulu. Kalian dieksplor dulu ya aplikasi RKKL-nya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang enggak. Terutama disangkut pautkan dengan yang semester 3. Rasanya semester 3 udah ada yang praktek ya, kayak nggak salah ya. Itu dulu. Kita tutup mungkin kelasnya. Ketua kelas? Ya, Pak. Silakan, kamu ditutup. Baik, teman-teman. Mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa dicukupkan. Terima kasih banyak, Pak. Kita akhiri kelas kita malam ini.